Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya lanjutkan Yeni Priyatna Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode langsung atau thariqah mubasyirah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, saya pertama di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari maksud dari thariqah mubasyirah ini, yaitu metode langsung yang ketika cara menyajikan materi ini materi yang pembelajaran bahasa asing ini dimana guru menerangkan langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar, yakni menggunakan bahasa asing ini secara keseluruhan gitu. Nah, ini juga lahir sebagai reaksi ataupun pengganti dari metode gramatikal terjemah. Nah, pada sebelum tahun 1850 telah banyak munculnya propaganda yang mengampanyekan agar menjadikan pengajaran bahasa asing ini hidup kembali dan efektif kembali, karena pada metode gramatikal terjemah pembelajaran bahasa asing ini mulai tidak efektif sehingga merasa tidak kondusif dan bisa dibilang mati pembelajaran bahasa asing ini. Nah, kemudian pada setelah tahun 1850 ini para peneliti mengusulkan bahwa adanya metode langsung atau thariqah mubasyirah, sehingga dari beberapa penelitian ataupun propaganda yang terjadi lahirlah metode yang disebut thariqah mubasyirah ini yang mempermudah dalam pembelajaran bahasa asing. Materi yang kedua yaitu landasan teori dari thariqah mubasyirah. Yang pertama, metode ini muncul berbarengan dengan studi linguistik modern yang mengajak pembelajaran ini secara alami. Landasan teori ini juga mengatakan bahwa bahasa merupakan perilaku alami ataupun behavioristik yang pada hakikatnya merupakan kalam, yaitu berbicara, dan tulisan merupakan fenomena kedua. Nah, landasan yang kedua yaitu berdasarkan metode ini terkait, yaitu metode ini juga melihat bahwa bahasa ini bersifat behaviorisme yang mana ketika terjadi secara langsung ini seperti alami dan memang sudah seperti sebagaimana seorang anak ini memperoleh bahasa ibu. Nah, tujuan diadakannya thariqah mubasyirah ini yaitu agar para guru ataupun para pengajar yang menggunakan metode ini bertujuan mereka ini menuntun agar para siswa ini mudah mempelajari dan bagaimana cara berkomunikasi mereka menggunakan bahasa asing. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, berbahasa adalah berbicara. Nah, maka dengan berbicara ini kita mempermudah untuk berkomunikasi, karena berbicara ini merupakan aspek yang harus diprioritaskan khususnya dalam pembelajaran bahasa asing ini. Yang kedua yaitu sejak dini pelajar ini dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang akan mereka pelajari. Yang ketiga yaitu bahasa ibu dan bahasa kedua ini tidak digunakan, maksud tidak digunakan ini tidak terlalu digunakan dalam pembelajaran, karena mereka menggunakan bahasa yang memang alami, murni mereka gunakan, seperti bahasa Arab yang memang sudah lama mereka pahami, mungkin seperti
bahasa Arab yang mudah mereka dengar. Nah, karakteristiknya juga mereka dalam metode langsung ini tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Nah, yang kelima yaitu adanya sosiasi langsung antara kata-kata ataupun kalimat dengan makna yang dimaksud. Karakteristik yang keenam yaitu untuk memantapkan pelajar dalam menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar ini ataupun guru memberikan latihan berupa latihan dengan contoh ataupun seperti mereka memberikan hafalan-hafalan seperti kosakata ataupun mufradat. Yang terakhir yaitu peran guru dan peran siswa dalam metode ini. Yang pertama, peran guru ini sebagai pengajar, sebagai memimpin selama proses pembelajaran ini demi tercapainya keberhasilan dari tujuan pembelajaran. So di sini yaitu sebagai pelajar, sebagai peserta didik, dan juga sebagai objek penyampaian informasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.